Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1 Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja bahas tentang Kejadian 36 dari ayat 20 sampai 30, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 31 sampai 43-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Raja-Raja Edom. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 36 ayat 31 sampai 43, Raja-Raja Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zera dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdil, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapak orang Edom. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satu dunia ya. Oke guys, jadi hari ini kita masih melanjutkan silsilah dari Edom nih. Di 31, penulis kitab memberikan data raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum anak Israel memerintah. Ingat kan guys, saat Esau menerima berkat menyiratkan bahwa dalam garis keturunannya juga akan muncul para pemimpin. Seorang sejarawan menulis, meskipun dari garis keturunan Yakub belum muncul raja-raja yang dijanjikan, namun dari keluarga Esau pada periode awal telah menduduki beberapa posisi politik. Jika kita membaca silsilah ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Edom itu bukan wilayah monarki turun-temurun. Jadi guys, monarki turun-temurun itu kayak United Kingdom. Dari Ratu Elizabeth turun ke Raja Charles, nanti abis ini turun ke William. Sedangkan di kerajaan Edom, anak laki-laki itu menggantikan ayah. Tetapi kedaulatan efektif, raja-raja dipilih. Lalu di 32, Bela putra Beor memerintah di Edom. Nama kota yang dipimpinnya adalah Dinhabah, yang situasinya belum teridentifikasi. Di 33, Bela meninggal, lalu Jobab putri Zerah dari Bozra memerintah menggantikannya. Lalu di 34, Yobab mati dan Husyam dari negeri orang Teman memimpin menjadi suksesinya. Lalu di 35, Hutyam mati dan Hadad yang menggantikannya. Di 36, Hadad mati, lalu Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Di 37, Samlah mati, lalu Saul dari Rehobot menggantikan dia. Lalu di 34, Saul mati dan Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Di 39, Baal-Hanan mati dan Hadar menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mesabab. Pemerintah yang dipimpin oleh raja berdasarkan pilihan atau vote dari masyarakat wilayah Edom dan juga berdasarkan dominasi wilayah karena menang perang. Lalu di ayat 40-43, setelah masa raja-raja yang berasal dari Esau, menurut keluarga Esau, menurut tempat mereka memimpin dan ada juga yang menurut nama mereka. Nah, kayak kerajaan Inggris nih guys. Nama pemimpin wilayah itu Duke, Adipati, atau yang ditulis di Alkitab kepala kaum. Ada kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Misbar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapak orang Edom. Nah, semua yang tercatat di atas ini adalah riwayat wilayah Edom dan para kepala kaum atau kepala wilayah. Masing-masing distrik atau wilayah memimpin dengan kedaulatan masing-masing. Mereka punya kebebasan mengatur anggaran, memenuhi kebutuhan kenegaraan, dan juga menyelenggarakan kehidupan di negeri Edom tersebut. Klase terakhir yaitu dia adalah Esau, bapak orang Edom ini bisa juga dibaca Esau ini adalah nenek moyang orang Edom guys. Ya, jadi segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan guys. Jadi hari ini kita belajar Yahweh memenuhi janjinya untuk memberkati keturunan Abraham.
Dan Esau adalah keturunan Abraham. Dia diberi tanah untuk menyelenggarakan kehidupan bersama anak-anaknya. Dia diberi keturunan yang dapat meneruskan namanya dan imannya. Walaupun awalnya cerita hidup dia sepertinya tak terpahami ya. Kenapa dia bisa memberikan hak warisnya? Kenapa adiknya merebut? Kenapa mamanya belain adiknya? Dia harus berjuang sendiri untuk penghidupannya. Tapi di sini Esau melihat Tuhan bekerja dan dia bisa punya tanah untuk menyelenggarakan kehidupan bersama anak cucunya. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan hari ini nih guys? Jadi guys, jika jalan hidupmu tak terselami, hal yang harus kamu lakukan first thing first adalah percaya pada Tuhan yang memelihara dan memenuhi janjinya buat kita. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang pribadi Allah dalam perikop ini? Lalu yang kedua, apa yang kamu pelajari dari silsilah Edom? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja Satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong aku untuk dapat memahami rencana dan kehendak-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.